A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaku nabalam amrihim walahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa dari kelas 3 Lebih Umi. Saya akan membacakan hadis Teguh Beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai engkau meninggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kita masih bisa diberikan kesempatan, terutama kesempatan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya yang istiqomah, yang selalu istiqomah di dalam sampai akhir zaman. Para hadirin rahimakumullah, Ramadan indah manakala kita bisa terus-menerus beramal soleh. Karena titik habisnya beribadah adalah habisnya umur kita. Tidak ada akhir dari beramal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sebuah kisah, bahkan mengabadikannya dalam Al-Quran, yaitu kisah 7 orang pemuda Kahfi, dan diabadikan dalam Suratul Kahfi. 7 pemuda yang Allah selamatkan agama mereka, yang Allah selamatkan keyakinan mereka, yang Allah selamatkan kejujuran mereka. Mereka lari dari pemerintah yang zalim, pemerintah yang mengganggu agama mereka, yang mengganggu ibadah mereka. Itulah upaya dan ikhtiar yang mereka lakukan. Perlu niat yang baik, dan tidak cukup dengan niat yang baik saja, tapi juga perlu upaya yang baik dan gerakan yang baik. Para ulama mengatakan teruslah beribadah, teruslah beribadah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan di bulan Ramadan ini, masjid-masjid
begitu penuh kajian-kajian, penuh dengan jemaah, kemudian sholat berjamaah. Subhanallah, sungguh pemandangan yang sangat indah. Tetapi ketika Ramadan sudah mulai akan meninggalkan kita, mulailah masjid-masjid mulailah masjid-masjid lengang. Kemudian kita lihat pasar-pasar yang justru berjubel ya, penuh orang, kemudian mal-mal ya. Nah, padahal Ibnu Abbas rahimahullah dan para ulama lainnya mengatakan teruslah beramal, teruslah beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Para ulama mengatakan al-yakin di sini adalah sebuah kematian. Kenapa al-yakin? Kenapa kematian disebut al-yakin? Karena kematian diyakini akan pasti datang, akan pasti mendatangi kita. Hadirin rahimakumullah, ada 6 tips dalam supaya teguh dalam beribadah. Tips yang pertama adalah memahami 2 kalimat syahadat. Kita tahu isi dari 2 kalimat syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dengan memahami 2 kalimat syahadat dengan baik, maka Allah akan teguhkan iman seseorang di dunia dan terus beramal saleh. Tips yang kedua adalah mengkaji Al-Quran dan menghayatinya. Hadirin rahimakumullah, ketika seseorang disibukkan dengan Al-Quran, maka dia akan jauh dari futur, akan jauh dari bosannya beribadah. Dengan disibukkannya Al-Quran, maka seseorang akan lebih bersemangat dalam beribadah. Tips yang ketiga adalah iltizam atau berkomitmen, bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sedikit namun terus-menerus dilakukan lebih Allah cintai daripada amalan yang banyak namun hanya sekali saja dilakukan. Selain dicintai Allah, amalan yang sedikit dilakukan terus-menerus juga akan mencegah futur atau bosannya beribadah. Tips yang keempat adalah menjadikan kisah orang soleh sebagai teladan. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah para sahabat, para nabi-nabi yang kita bisa ambil manfaat kita bisa ambil teladan-teladan mereka, dan itu akan meneguhkan komitmen kita, meneguhkan keimanan kita, dan meneguhkan semangat kita dalam beribadah. Hadirin rahimakumullah,
Tips yang kelima adalah memperbanyak doa. Diri kita, hati kita adalah milik Allah. Maka kepada Allah lah kita memohon dikuatkan. Kita mohon dikuatkan keimanan kita, dikuatkan keteguhan kita. Ada doa Rasulullah yang selalu Rasul panjatkan, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dengan memohon pertolongan Allah, memohon kepada Allah supaya diteguhkan, ya, insya Allah. Semoga kita terus bersemangat dalam beribadah. Tips yang keenam adalah bergaul dengan orang soleh. Salah satu penyebab kuatnya iman para sahabat adalah berada dekat dengan Rasulullah. Begitupun pula kita berada di lingkungan orang-orang yang soleh, yang selalu saling mengingatkan dalam kesabaran, maka itu adalah sebuah anugerah, sebuah nikmat yang menjadikan teguhnya keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu diteguhkan dalam beribadah, selalu diistiqomahkan dalam menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan kedepannya. Cukupkan sekian. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar-benar datangnya dari Allah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wattalatil ufuq wasabata telah ditetapkan insya Allah.